wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah rahmatullah. Kita ini sebagai orang yang beriman, beragama Islam, itu tidak bisa tahu dengan pasti sudah berapa juta rakaat yang kita lakukan di dalam sholat itu, sudah berapa ratus atau bahkan berapa juta hari kita ini berpuasa. Nggak tahu Pak ya, nggak ada orang punya catatan itu, nggak ada. Kemudian sampai nanti tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan puasa, itu tinggal berapa kali lagi juga tidak tahu. Ya itulah orang Islam itu dengan iman yang seperti itu, berarti ada harus at-takhdir fil wuqu'i minal khata', harus hati-hati. Jangan sampai sholatnya, ibadahnya itu salah. Salah bukan hanya tidak tepat waktu, bukan hanya gerakannya, bacaannya, tapi motivasinya. Nah, ada motivasinya. Karena sesuatu amal ibadah itu disebut betul-betul amal ibadah sebagai amal soleh, pertama harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu sudah hampir tiap pekan itu dipelajari oleh para asatid ya. Yang kedua, dilakukan menurut yang diajarkan oleh Nabi. Nah itu yang penting itu. Makanya bab yang kemarin bulan Agustus, karena September saya tidak bisa datang, itu kita membahas maja'a firriya'i. Dalam bab itu yang dibahas mengenai riya. Jadi rusaknya amal ibadah itu salah satunya karena faktor ada riya tadi. Tapi riya itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan, bukan pekerjaan badan, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu satu dengan yang lain kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Sedikit beberapa kata saya ulangi. Riya itu izharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang, dilihat-lihatkan. Ngapain kok dilihat-lihatkan? Liqasdi ru'yatin nas, memang nawaitunya supaya orang lain tahu. Jadi orang tidak tahu diberitahu ya. Apa motivasi berikutnya? Yahmaduna shahibah, supaya orang yang tahu tadi, yang semula tidak tahu diberitahu, supaya orang yang tahu tadi memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah. Kemarin sudah dibahas secara panjang lebar, berarti ada 3 komponen. Komponen yang pertama, ibadah yang ditunjuk-tunjukkan orang. Komponen yang kedua, nawaitunya supaya orang lain tahu. Komponen yang ketiga, orang yang tahu tadi supaya memuji dirinya. Itu maka orang nggak dapat apa-apa, kata Nabi, dan itu yang paling dikhawatiri. Saya cuma menyampaikan aja, tapi mengajak kepada saya dan kita semuanya supaya tidak terjebak dalam perbuatan riya.
Nah yang sekarang ini beda lagi, tapi ada kemiripan. Gimana ada kemiripannya tadi? Kemiripannya itu orang ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, sesuai dengan waktu, gerakannya tepat, ucapannya, doa-doanya juga tepat, ya, sudah tertib dilakukan. Tapi di balik itu, nah ini agak beda. Ada motivasi dunia, nah, beda dunia. Kalau jenengan dan saya ini kumpul di kerumunan orang banyak sekali, bisa dibedakan Pak antara orang yang ahli sholat dengan yang tidak sholat? Bisa dibedakan? Orangnya nggak kenal belas kok, nggak kenal si ACP ini ribuan orang, ratusan ribu jadi satu. Bisa, jenengan bisa mengenali satu-satu, ini ahli sholat, ini enggak, ini bisa? Bisa ya, hebat sampai. Nggak bisa. Pak Ustaz, kalau begitu di dunia ini nggak dibedakan sama Allah antara orang yang ahli ibadah dengan tidak, yang kelas dengan, oh enggak Pak. Kapan Pak Ustaz dibedakan? Besok di akhirat dibedakan. Betul Pak? Nah. Tapi jenengan kan tidak kesusu ingin dibedakan toh? Ngerti maksudnya? Ya, ini luar biasa ini Pak. Ada judul di kitab Al-Qaulul Mufid, kitab Tauhid itu begini, bagus apa? Iradatul insan bi'amalihi dunya minasyirki. Jadi ibadah kepada Allah tapi motivasinya ingin dunia, itu termasuk dalam kategori syirik. Nah, orang kalau tidak sensitif dengan tauhid dikiranya nggak ada apa-apa itu. Tapi jenengan sudah bertahun-tahun itu ya mempelajari bersama-sama kita semuanya, itu ya sensitif mana tauhid mana syirik itu. Yang tidak belajar, tidak mendengarkan, ya si mana syiriknya, sama sekali nggak ada. Nah saya bacakan pelan-pelan ya keterangan yang merupakan inti di bab itu. Hadzal bab ini maksudnya di kitab itu bab yang 37 Pak. La yuridu ayyamdaha bi'ibadatihi. Ya, orang itu ibadah kepada Allah tidak kepingin untuk dipuji orang, nggak ada, wis beda dengan sebelumnya. Murni mukhlishina lahuddin. Ya, hanya karena Allah. Nggak ingin dipuji orang, nggak ingin dilihat orang. Itu ukurannya panjenengan, ukuran saya baik Pak. Tapi keterangan kitab itu ada tambahannya. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya. Nah ini. Tapi di balik ibadahnya itu dia menginginkan dunia. Coba. Tadi kan saya tanya itu. Apakah kita bisa membedakan ketika kita berkerumun di banyak orang itu antara orang yang ahli ibadah dengan tidak? Tidak bisa. Karena orang ibadah, ahli ibadah itu efek dunianya dalam arti fisik itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah begitu. Tapi ini kok walakinnahu yuridu syai'an minad dunya, ibadahnya diniatkan untuk mencari dunia. Seperti apa? Kalmal, harta benda. Harta benda ini dimensinya dunia saja Pak, ya. Jangan-jangan orang itu mati-matian mencari harta benda, tapi begitu mati harta bendanya nggak dibawa. Betul Pak ya? Mati-matian mencari dunia itu, tapi begitu mati dunianya nggak dibawa. Masya Allah ya. Tapi orang ini ibadahnya yuridu syai'an minad dunya, menginginkan dunia, kalmal seperti harta benda, wal martabati kedudukan, wasihha kesehatan, fi nafsihi wa ahlihi baik untuk dirinya maupun keluarganya, wa waladihi dan anaknya, wa ma asbahahu dzalika dan semacamnya.
Jadi ibadah itu ingin untuk suksesnya dunia. Wa huwa yuridu bi amalihi naf'an minad dunya, orang itu dengan ibadahnya ingin kemanfaatan dunia, ghafilan an thawabil akhirah, dia lupa balasan besok di akhirat. Nah, makanya ini enggak dibedakan Pak antara yang ahli salat dan yang enggak. Ah begitu. Apa maksudnya Ustaz? Kalau di kitab-kitab itu ditulis itu maknanya jenengan sholat, saya sholat, orang lain sholat, ya sudah niat karena Allah. Jangan semangat sholat malam itu secara serius, niatnya apa? Menurunkan kadar kolesterol. Ya mohon maaf, mungkin pikiran tauhid ini berbeda dengan orang lain, tapi orang lain harus dicocokkan dengan ini. Loh itu bener ya Pak, ada orang kolesterolnya tinggi di atas 200 tapi disuruh sholat malam terus 1 bulan turun, nggak apa-apa. Tapi sholat malam itu yang disunahkan Nabi bukan untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ngeduk bukan jenengan ya, orang lain. Orangnya nggak kelihatan dari sini. Serius puasa Senin Kemis tidak pernah hutang. Ditanya, kenapa kok serius Pak? Bajuku lho sesek kabeh, makanya tak ge poso. Berarti puasanya nama itunya untuk apa? Menurunkan. Orang itu berat badannya naik, turun, standar nggak ada hubungannya dengan akhirat. Biarin aja. Dan itu tidak terindikasi orang itu takwa atau tidak, enggak. Allah tidak melihat itu. Tapi kok bisa orang itu sunnahnya Nabi puasa tapi motivasinya hanya untuk itu. Nah gitu loh maksudnya Pak. Kok bisa orang itu sholat malam itu tapi niatnya hanya untuk sekedar menurunkan apa? Ya kalau mau menurunkan kadar kolesterol ya konsultasi sama Pak dokter, nanti kan dengan dikasih atorvastatin itu ya. Nggak mangsa Pak Ustadz, ya Lipitor, obat paten kan gitu aja. Ya. Tapi ganti Pak Ustadz, setelah kolesterolnya sudah turun sekarang asam uratnya. Berarti suruh minum apa? Allopurinol. Nanti lama-lama tensinya tinggi, suruh minum apa? Amlodipin. Mudah-mudahan jenengan tidak mengkonsumsi itu semuanya Pak ya. Disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Orang sudah usia itu ada saja itu ya. Disyukuri aja, tidak usah ngersulo. Itulah model-model kata kitab tauhid itu orang yang ibadahnya nawaitunya untuk mencari dunia. Keterangan berikutnya, fala mani'a ayat wal insanu fi sholatihi. Tapi Mas, nggak dilarang orang itu di dalam sholat itu berdoa. Wa yatlubu ayyarzuqahul mal. Terus orang itu berdoa di dalam sholat, minta kepada Allah agar Allah memberikan harta benda, rezeki. Ada nggak doa di dalam sholat itu supaya dirinya diberi rezeki sama Allah? Ada Pak? Dalam posisi di mana itu? Duduk di antara sujud. Walakin la yusalli min ajli hadha syai'. Tapi janganlah sholat itu supaya dapat rezeki. Yang ada di dalam doa yang disunahkan Nabi itu ada lafal warzuqni. Ya Allah berikan apa? Rezeki. Bukan sholatnya, tapi doanya tadi. Ya. Walakin la yusalli min ajli hadha syai', bukan sholatnya tadi untuk supaya memperoleh dunia. Nggak. Tak tanya aja dengan, ada nggak orang nggak pernah sholat tapi dunianya diberi oleh Allah lebih dari kecukupannya? Banyak. Adil nggak Allah? Ya sembuh, apa keterangannya pokoknya adil gitu aja. Fahadhihi hiya martabatun dani'atun.
Mudah-mudahan bukan kita semuanya dan bukan keluarga kita. Kalau orang melakukan ibadah tapi hanya semata-mata untuk mencari dunia tadi, hadhihi hiya martabatun dani'atun. Orang itu martabatnya rendah di mata Allah. Coba, ibadah yang akan diberi Allah pahala, diberi surga, tapi dilakukan hanya semata-mata untuk mencari apa? Dunia. Biarin aja dunia itu, ya. Hadhihi hiya martabatun dani'atun. Itu martabatnya rendah di mata Allah. Orangnya keren nih Pak. Loh, keren tak menurut sampean Mas di dunianya itu. Di mata Allah orang itu rendah itu. Ya. Nah, begitu. Ini keterangannya Pak. Wa talabul khairi fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Kalau orang ingin mencari fasilitas dunia, ya menurut hukum dunia. Kalau sampean buka toko ya di-studi dulu, di riset strategis apa enggak, barang yang akan dijual dibutuhkan oleh masyarakat apa tidak, harganya bisa bersaing dengan yang lain apa tidak, pelayanannya bagus apa tidak, ada tempat parkirnya apa enggak. Boleh nggak Pak menstudi begitu-begitu itu tadi? Boleh. Loh, itu tauhid tuh bakas begitu. Talabul khair fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Ya. Di sepanjang itu ya. Saya tidak menyebutkan tokonya atau apoteknya. A, B, C, D. Jejer Pak. Itulah harganya bisa beda. Ya. Yang barangnya tidak usah saya sebut, jualnya nggak usah saya sebut. Yang ini harganya 70, yang ini 57. Ya, saya diberitahu orang beli di situ aja murah. Padahal ini bukan Muslim. Lah kalau masyarakat terutama orang beli di situ semuanya, yang kaya siapa? Yang punya itu tadi kan? Betul nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Ya, kok bisa? Nah ini kan mestinya belajar yang muslim. Pak Haji yang punya toko, punya apotek ini, punya ini, bisa belajar. Ngapain bisa lebih murah dari ini? Barangnya sama, produk perusahaannya sama, juga tidak pasar gelap belinya, pasarnya terang-terangan, pakai lampu begini, ya. Pasti pada. Tapi harganya kok jauh berbeda, selisih 5.000, 10.000. Itu direkomendasikan oleh tauhid wa talabul khair fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Mencari kebaikan di dunia, kenikmatan dunia itu dengan sebab-sebab hukum dunia. Ya itu tadi diantaranya, bersaing apa tidak barangnya. Ya, pelayanannya baik, barangnya baik, tempat parkirnya ada, bersih, tapi pelayanannya tidak tepat, respon time-nya nggak bagus. Kadang-kadang melayani orang sambil apa? Nah, udah. Kalau jenengan punya karyawan ini tegur aja, nggak boleh Mas. Fokus sana sama orang yang melayani. Ya, kalau toh sampai sangat urgen dipanggil oleh bos, beritahu customermu. Sebentar Pak ya, saya ini penting Pak. Nah, begitu. Ya, itu dipelajari oleh orang-orang yang tidak bersyahadat, sehingga mencari dunianya lebih jitu orang yang tidak bersyahadat, mohon maaf, daripada kita yang bersyahadat tapi tidak memahami begitu-begitu. Ya, saya seringkali ikut seminar waktu tahun 90-an, 2000 berapa ya, 2010, 2011, 12. Narasumbernya banyak menghadirkan dari John Robert Powell. Sekolah apa? Sekolah kepribadian. Seorang mau jadi pribadi yang prima itu begini dipelajari semuanya. Dan dia harus tampil meyakinkan. Macam-macam ya. Itu saya ya, tapi saya pikir itu semuanya Islam itu, bukan dari konsepnya John Robert Powell. Bukan dari Nabi itu. Nabi tidak pernah tidak memperhatikan orang begitu. Wal aslu la naj'al fil ibadati nasiban minad dunya.
Hukum asalnya adalah jangan menjadikan ibadah itu untuk kepentingan dunia. Saya boleh cerita setengah menit? Boleh. Tapi jangan niru saya, niru yang baik aja. Saya cuma cerita. Tapi cerita saya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu saya ada tambahannya dengan yang sekarang ini. Ada teman saya sudah 8 tahun tidak punya anak, kesana kemari dan sebagainya. Kata dokter objin yang paling jitu se-Surabaya, Sidoarjo harus bayi tabung. Bayarnya 50 juta 2 orang. Apa namanya? 50 juta. Lalu mikirnya begini, dok, saya pakai haji saja. Akhirnya ringkasnya cerita, karena ini sudah baleni ya ceritanya, budal tanya sama saya, oh nggak apa-apa, tapi kalau di tauhid, saya masih ingat bab ini, sampean berangkat haji jangan niatnya supaya diberi anak. 8 tahun tidak punya anak, oleh dokter Abjin suruh bayi tabung, biayanya 50 juta. Nah, dia perbandingannya pakai haji. Tanya saya, budal haji aja, tapi jangan niatnya haji supaya punya anak. Nggak ada hubungannya itu. Orang haji mabrur berkali-kali tidak punya anak, punya anak tidak punya anak itu duniawi. Tapi haji itu ukhrawi. Bener Pak ya? Ya. Tapi sampean di sana boleh berdoa sama Allah. Beda Pak ya? Halo? Kok kelihatannya nggak pede? Jadi berangkat niatnya kepada Allah, di sana berdoa. Qaddarallah, sebelum budal pamitan sama Pak Dokter. Saya mau berangkat haji Pak Dokter, doakan nanti saya tak berdoa di sana. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan saya anak. Dokternya mencep. Guyu tapi apa? Sinis. Begitu pulang dari sana 2 bulan istrinya tidak menstruasi, periksa lagi ke dokter yang sama, dites kehamilan. Duh, Mbak Vita, sampai ini hamil ya? Kok iso? Mangkel dia Pak. Oh jangan disalahkan, Pak dokter tidak salah. Pak dokter meneropong menurut teori ilmunya yang dipelajari per semester. Semester semakin banyak semesternya, dia semakin yakin teorinya harus begini. Tidak. Tapi di tauhid lain. Kombinasi dari beberapa judul. Allah itu punya kuasa, tidak boleh al-amnu min makrillah. Putus asa dari merasa aman dari makarnya Allah, lalu al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah itu tidak boleh. Ya, nah, jenengan yang sudah mempelajari tauhid teman saya tadi, ya itu semuanya Allah. Sekarang anaknya sudah SMA kelas 2 atau kelas 3 ya. Diberi nama Rahmah, perempuan. Yang saya alami sendiri. Anak saya nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Saya sudah konsultasi sama dokter. Wah itu teorinya ya sudah 8 bulan harus sudah punya anak, tapi belum ya dok. Ya periksakan, periksa Siloam tak kemana itu, mahal sekali. Saya bilang orang itu diuji sama Allah sendiri-sendiri, enggak usah. Zahirnya kamu juga punya kepingin momongan, saya bapak juga kepingin punya cucu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kita mau apa? Orang dimatikan hari ini ya bisa. Waktu itu belum ada berita viral mati mendadak secara nasional, kemarin itu belum ada. Ya, itu tenang aja, itu saya bilang gitu. Tapi memang di sini berkeinginan, pikiran iya, melihat anak kecil-kecil ya senang. Tapi mengapa kamu kok tidak di? Dan kita nggak boleh berandai-andai. Andai kata 1 tahun yang lalu kamu sudah punya momongan, sekarang sudah umur 6 tahun, nggak boleh. Realitasnya begini kok. Pokoknya berdoa, mendekatkan diri sama Allah. Qadarallah, pangestune panjenengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini menunggu
kelahiran kurang 2 bulan atau 3 bulan. Itu bukan manusia, Pak. Dan kalau orang tidak beriman itu nggak sampai ke situ melihatnya, nggak melihat, hanya ini aja teori ini macam-macam. Nah di situ loh. Jadi Allah itu punya kuasa, maka jangan direndahkan Allah itu. Saya balik ke judul ini, jangan direndahkan Allah itu dengan ibadah secara serius, tapi hanya untuk mencari apa? Dunia. Masya Allah, ternyata di tauhid ada bahasan-bahasan seperti itu ya. Keterangannya, seseorang yang bekerja untuk kepentingan dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang itu orang kafir. Orang kafir buka toko, dipelajari betul teorinya ini, barangnya ini, pelayanannya bagus. Apa Allah kemudian mempersempit dan mempersulit rezekinya dia? Enggak. Kalau pakai cara Jawa, sampean nggak tahu sholat kan jaluk rezeki, enggak iso. Apa begitu kira-kira? Enggak Pak. Enggak bisa, diberi sama Allah sama. Dunia itu diberi yang sama Allah itu. Enggak ada yang tidak. Kadarnya yang beda-beda. Betul Pak ya? Jadi seseorang yang bekerja untuk kepentingan dunia tidak akan dirugikan oleh Allah walaupun dia itu orang kafir. Namun mereka tidak memperoleh bagian di akhirat. Betul nggak Pak? Ayatnya ada. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Surat yang ke-11 ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, itu nggak ada muslim, nggak ada kafir, siapa terserah ya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, walaupun orang kafir juga tidak akan dirugikan. Nah itu loh, Allah itu di situ. Ustaz, saya ini orang kafir, misalkan Pak, saya ini orang kafir, nggak pernah sholat, malah musuh Islam, kira-kira Tuhanmu itu kasih rezeki saya apa enggak ya? Jawabannya, halo, beri Mas, diberi. Itulah keadilan Allah, itu semuanya dibagi merata, nggak ada yang tidak ya. Bah kamu sholat, bah kamu enggak ya sama, cuma besok di akhirat jangan minta surga gitu loh ya. Di Wiyung itu saya ditanya jamaah saya, yang tanya saya sebut nama Mbak Ati karena masih muda, saya Mbak Ati. Ustaz mau tanya, nggih, ada teman saya tidak beragama Islam, Katolik Ustaz. Nah terus tanya sama saya, Mbak Ati, kalau saya ini orang Katolik tidak beragama Islam, kok sampean bener nggak kalau saya ini mati masuk neraka? Jawabannya orang kafir mati dalam kekafirannya masuk surga apa masuk neraka? Saya jawab begitu. Sampean di neraka-neraka enggak apa-apa. Yang penting sampean akidahnya baik, ibadahnya baik menurut mereka. Ngerti maksud saya? Kalau dibalik gitu loh. Ini orang Islam itu menurut agama saya itu neraka. Kan begitu kan? Biarin aja. Ya. Tapi kata Allah kelanjutannya dari surat Hud tadi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang orientasi hidupnya dunia tadi, tidak beribadah dan tidak dirugikan sama Allah di dunia, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu bagian di akhirat kecuali neraka. Nah, jenengan dan saya tidak boleh guyon, iya nek ono neraka iku lha nek ono. Kalau ada orang tanya gitu, jawabnya gimana? Iya nih ono, lah nih ono, wis kadung mati, ya. Jadi guyonnya anak-anak di pinggir jalan, lah pokoknya gedung-gedung sholat, gedung-gedung poso barang itu. Iya nih ono surga itu, lah nih ono. Nanti masih deh. Jawaban Pak, iya nih ono, lah nih ono, wis kadung.
Itu bukan bahasa kitab itu Pak ya, bahasa kitab. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang mereka telah usahakan di dunia. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau sudah ibadah ya motivasinya itu di thawabul akhirah. Balasan di akhirat. Bukan ini, bukan dunia. Ya, ini saya menemukan begini Pak, saya selipkan untuk jenengan. Saya entah berapa kali saya sudah ngomong itu, jenengan masih ingat mestinya, tapi ada korelasinya dengan bab ini betul. Kalau ada perahu di atas air, bahaya enggak? Sampean kok telat mikirnya gimana ya? Kalau ada perahu di atas air, bahaya enggak? Enggak. Kalau ada air di dalam perahu, nah itu yang bahaya. Gitu aja kok repot. Ada bahasa Arabnya Pak, laisa minal khatar ayyakuna safinatu fil ma'i. Enggak bahaya Mas kalau ada perahu di atas air. Walakin al-khatar ayyakuna al-ma'u fi safinati. Dan yang bahaya itu kalau ada air di dalam perahu. Ini enggak ada hubungannya dengan ikan di dalam kolam itu Pak. Ada terusnya. Wujudul mu'min fid dunya laisat muskilatan. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Saya ulangi, adanya orang Islam di dunia itu tidak sesuatu yang aneh. Memang dunia isinya manusia termasuk orang Islam. Walakinnal mushkilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Tetapi yang aneh dan bahaya itu adalah jika, ini yang penting, dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam. Kalau dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam, sampai ibadah pun kepada Allah itu diniatkan hanya untuk mencari dunia. Ngerti maksudnya Pak? Orang Islam itu tidak boleh Mas, dunia itu di dalam hatinya. Kalau dunia itu di dalam hatinya umat Islam, segala sesuatu itu diukur untuk memperoleh dunia apa tidak, begitu loh. Bener Pak? Ibadah kepada Allah yang luhur, balasan akhirat, tapi motivasinya untuk mencari apa? Dunia. Jangan. Insya Allah tidak lama kok Pak, itu nanti jenengan dan saya itu akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah dalam iman kita. Betul Pak ya? Ini kan ada yang di atas 60 kan, usianya maksudnya, betul Pak ya? Itu tidak mungkin ke depan lagi kita itu 60 lagi, betul Pak ya? 60 itu yang sudah dilewati. Ibarat orang berjalan, yang dilewati ini dengan yang akan dituju lebih dekat mana? 7. Ada yang sudah 70, 71, 72, tambah ide itu Pak. Serahkan aja Pak sama Allah. Mudah-mudahan jenengan diberi umur panjang yang barokah oleh Allah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, goalnya tidak boleh tidak harus surga. Betul Pak ya? Iya. Enteng Pak jadi orang Islam itu. Ya. Saya seringkali membeli ilustrasi itu. Pak, jenengan sudah tua. Oh, enggak apa-apa Mas, semuanya ya orang tua. Yang tua itu bukan orang Islam tok. Bener Pak ya? Hati-hati loh Pak, tambah tua sampai banyak penyakitnya loh. Jawabannya bener nggak? Tambah tua banyak penyakitnya. Oh enggak apa-apa Mas, semua orang mesti aja udah pakai 70 tahun dengan kamu yang baru 24, 25 ya beda. Kalau saya ini duduk lama, ngadeg itu ditoto dulu Mas. Oh enggak begitu jelungup, kan begitu Pak ya? Tapi kalau sampean mencolot aja bisa. Enteng Pak ya, hati-hati loh Pak, tambah tua banyak penyakitnya, nanti bisa mati loh Pak. Jawabannya apa?
Ya nggak apa-apa, semuanya orang mati kan gitu Pak ya. Yang jadi masalah kalau saya mati tidak masuk apa? Surga. Maka orang Islam itu visi misinya ini terbelah menjadi dua. Ya. Di antara manusia itu terbelah menjadi dua visi misi hidupnya. Ada yang berorientasi hanya dunia dan ada yang berorientasi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Jenengan yang mana? Ya mesti milih nae Pak. Kata surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang gedung ngoyo minta sama Tuhan hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi dia nggak dapat bagian di akhirat. Lah posisi kita itu jangan sampai itu gedung ibadah tapi tidak dapat bagian di mana? Akhirat. Maka bab kemarin ada pembatal ibadah itu karena riya, dan yang sekarang pembatal ibadah itu karena apa? Motivasi dunia. Jadi kalau tadi saya beri contoh orang lain misalkan begitu ya, kolesterolnya tinggi dipakai sholat malam ternyata turun, tidak apa-apa, itu dapat bonus dari Allah duniawinya. Ya, tak poso enak apa aku ya, itu bonus dari Allah. Tapi poso itu niatnya bukan untuk itu. Nah, tapi sebaliknya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, ini kira-kira orientasinya jenengan itu ya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan jauhkanlah kami dari. Ada 3 poin di situ. Saya tanya Pak, apakah yang namanya kebaikan dunia itu semata-mata orang melimpah harta bendanya? Enggak. Apakah karena jabatannya punya kewenangan ini itu dan sebagainya? Enggak. Apa mungkin dengan harta bendanya itu malah orang itu terjerumus dalam kemaksiatan? Mungkin apa tidak? 2, apa mungkin orang itu dengan jabatannya malah bisa memelesetkan orang itu masuk neraka? Enak tidak punya jabatan kalau jabatannya itu bisa memelesetkan ke neraka. Saya pernah ditanya orang, mohon maaf ini bukan politik, Ustaz, kalau ada orang dari camat DPR lalu menjadi daftar menjadi wali kota bupati boleh tak? Ya boleh Pak, itu hak masing-masing, hak politik itu silakan. Tapi kalau urusan politik jangan tanya saya bilang gitu. Yang ada itu gini loh Mas, mestinya. Nah lalu saya terangkan, para politisi dan orang yang mau daftar menjadi bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, bahkan presiden, itu pikirannya mesti begini Mas, saya itu enak-enak jadi wali kota, sekarang mau daftar jadi gubernur. Naik loh kok begitu Pak? Kalau wali kota, bupati itu radius dakwah saya itu tidak luas, hanya sekitar kota itu dan kabupaten itu. Tapi kalau saya jadi gubernur itu saya provinsi, saya bisa ngatur masyarakat ininya, kesejahteraannya, kebaikannya. Itu dalam bahasa agama, areal dakwah saya lebih luas dibandingkan saya jadi wali kota, jadi bupati. Nah, ini tak ceritakan sekarang. Nah sekarang tak tanya panjenengan, kira-kira ada nggak orang jadi kepengen jadi bupati, wali kota atau dari gubernur motivasinya seperti begitu? Jangan sudon Pak. Tapi bener nggak Pak itu? Saya nanti kalau jadi gubernur itu areal dakwah saya lebih luas, dengan tanda tangan saya saja itu kemaksiatan bisa diberantas. Perjudian yang daerah sana itu yang sudah mendarah daging masyarakat bisa diedukasi. Kalau saya punya kewenangan gitu loh. Kalau begitu ganteng nggak Pak kira-kira Pak? Ganteng nggak? Nggak ganteng, ganteng pol itu. Jadi itu motivasi yang ada di tauhid itu begitu mestinya. Ya. Entah berapa kali saya mengulangi lagi statement saya. Ada polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian di satu negara. Masih ingat pidatonya? Kalau ingat tidak saya ulangi lagi.
Begitu dia dilantik bintang 4 jenderal polisi, pidatonya begini: saya jenderal polisi bintang 4 jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Bener Pak? Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Dibalik, saya punya jabatan tertinggi kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa jujur dan tidak bisa adil di dalam menjalankan tugas dan kewajiban, cenderung mengkriminalisasi orang tidak salah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Betul Pak? Jangan emosi Pak, biasa saja. Itu baru satu institusi negara, kepala kepolisian. Coba kalau semua unit negara itu pikiran visi misinya begitu, menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Tapi realitasnya masyarakat kita itu banyak jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda. Betul Pak ya? Iya itu. Masya Allah, inilah visi misi tauhid itu di situ. Ya, kalau itu satu titik saja ini, lalu disosialisasikan ke masyarakat, lalu orang itu berpegang teguh pada nilai-nilai yang ini, ya, motivasi ibadahnya itu karena Allah, tidak mencari dunia. Saya rasa tatanan kehidupan kita menjadi tatanan yang baik. Wallahu a'lam, ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan barokah, diberikan rezeki, diberikan umur panjang, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.